Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Nadia Prima Putri, 67011-93034 dari kelas D3SI 4301. Sebelumnya saya menyapa dulu pada Bapak Penguji dan Ibu Bapak Pembimbing. Yang pertama ada Bapak Guntur Prabawa Kusuma STMT dan Bapak Dr. Dedi Rahmanwijaya STMT. Dan ada Ibu Pembimbing Suryatiningsi STMT OCA CHT dan Bapak Pramuka Aji STMT. Di sini saya mengambil judul aplikasi pengelolaan keuangan personal menurut masukan pengeluaran berbasis website. Pada hari ini, 5 September 2022, saya akan mulai presentasi tugas akhir saya yang dimulai dengan latar belakang. Latar belakang dari permasalahan ini adalah berdasarkan wawancara dan survei kepada responden yang berkaitan, terdapat responden yang tidak mencatat keuangannya dengan baik, tidak mencatat keuangannya baik pemasukan dan maupun pengeluaran. Ada responden yang hanya mengira-ngira berapa pemasukan pengeluaran dilakukan setiap hari dan setiap bulannya, dan juga mencatat keuangannya di atas kertas alias dengan cara manual. Bahkan ada yang mencatat di HP, tetapi tidak mencatat rata-rata pengeluaran dan pemasukannya. Untuk pengeluaran dilakukan hanya dengan menyentuhkan pengeluaran yang ada dan tidak membedakan kategori pengeluaran yang dilakukan setiap hari dan setiap bulannya. Jadi untuk pengeluarannya belum dikategorikan. Ada juga responden yang melupakan untuk pencatatan hutang sehingga lupa untuk membayar hutangnya. Dan untuk laporan akhirnya belum tersimpan dan untuk pencatatannya ada yang hilang dan bahkan ada yang rusak, sehingga pencatatannya tidak berlanjut sampai dengan saat sekarang ini. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana memfasilitasi user agar memiliki catatan histori pemasukan dan pengeluaran, dan yang kedua, bagaimana memfasilitasi user untuk mengetahui rata-rata pengeluaran, dan yang ketiga, bagaimana memfasilitasi user agar bisa melihat bagaimana ringkasan pencatatan keuangannya. Untuk tujuan yang pertama, yaitu menyediakan fitur pencatatan pemasukan dan berbagai kategori pengeluaran, dan yang kedua, menyediakan fitur penghitung rata-rata pengeluaran, dan yang ketiga, menyediakan fitur cetak laporan keuangan yang berisikan semua keuangan yang disimpan pada aplikasi. Selanjutnya ada batasan masalah. Di sini ada proyek akhir dilakukan sampai dengan tahap pengujian, dan histori pencatatan hutang hanya dapat dilihat secara keseluruhan. Selanjutnya ada metode pengerjaan. Di sini yang pertama ada requirement definition, system and software design, dan implementation and unit testing, integration and system testing, dan yang terakhir ada operation and maintenance testing. Untuk requirement definition, pada tahap ini dilakukan penyebaran kuesioner dan juga tahap wawancara dan mempelajari situs web yang berkaitan dengan aplikasi. Untuk system and software design yaitu membuat use case diagram dan IRT dan perancangan relasi antar tabel. Dan untuk implementation and unit testing adalah membagi menjadi beberapa modul yang kecil dan melakukan pengkodean dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Untuk integration and system testing adalah tahap pengujian dengan menggunakan black box testing dan juga usability testing. Selanjutnya ada penggambaran proses bisnis yang sedang berjalan atau aktual menggunakan BPMN. Pada proses bisnis yang sedang berjalan dapat digambarkan bahwa seorang user dapat mencatat uang pemasukannya di note HP dan buku, bahkan juga ada yang hanya membiarkan begitu saja. Dengan kata lain, tidak mencatat pemasukan sedikit pun. Untuk pengeluaran, mereka mencatat jumlah pengeluaran di atas kertas maupun note HP, ada yang hanya mengira-ngira berapa pengeluarannya dalam sehari dan bahkan ada yang membiarkan begitu saja. Setelah dicatat, tidak dijumlahkan berapa total pemasukan dan pengeluaran dalam sebulan. Selanjutnya adalah sistem berjalan pemasukan dan pengeluaran. Pertama, user simpan pemasukan, selanjutnya mengingat dan mencatat pemasukan, selanjutnya melakukan belanja harian, dan ada 3 tipe mengelola pengeluaran. Yang pertama ada mencatat pengeluaran setiap hari, mengira-ngira jumlah pengeluaran, dan tidak menghitung jumlah pengeluaran. Untuk yang mencatat pengeluaran setiap hari, mereka dapat mengetahui jumlah pengeluarannya dan rata-rata pengeluaran. Untuk yang mengira jumlah pengeluaran, dapat menghitung total pengeluaran dan mengetahui rata-rata pengeluaran, dan hanya dikira-kira. Untuk yang tidak mengetahui pengeluaran, jadi tidak mengetahui rata-rata pengeluaran dan tidak mengetahui rata-rata pengeluaran dan tidak mengetahui total pengeluaran.
Selanjutnya adalah penggambaran proses bisnis usulan menggunakan BPMN untuk pemasukan. Pertama, user melakukan lihat data pemasukan, selanjutnya input data pemasukan. Jika salah, dapat melakukan edit atau hapus data pemasukan. Dan jika sudah benar, melakukan lihat total pemasukan. Dan jika ingin menambah pemasukan, akan melakukan tambah data pemasukan dan prosesnya akan sama. Jika salah melakukan edit pemasukan, dan jika benar melakukan lihat data total pemasukan, dan setelah itu data akan masuk ke dalam database. Untuk proses bisnis usulan menggunakan BPMN untuk pengeluaran, user melakukan lihat data pengeluaran, melakukan pilih pengeluaran, ada beberapa kategori. Jika ada kategori, melakukan pilih kategori, dan jika tidak ada kategori, melakukan tambah kategori, yaitu pada modul RAB. Untuk selanjutnya melakukan input pengeluaran. Jika ada yang salah, melakukan edit atau hapus pengeluaran sesuai dengan keinginan user, dan jika sudah benar, melakukan lihat jumlah pengeluaran. Setelah itu, user bisa melihat rata-rata pengeluaran. Jika sudah benar, maka data akan masuk ke dalam database. Dan jika sudah ada pengeluaran, maka terdapat dana tersedia, yaitu jumlah pemasukan dikurang dengan jumlah pengeluaran. Selanjutnya ada proses bisnis menggunakan BPMN dengan data hutang. Yang pertama, melakukan lihat data hutang. Selanjutnya, melakukan input hutang jika ada hutang, dan jika datanya sudah benar. Jika salah, melakukan edit atau hapus hutang, dan jika sudah benar, melakukan lihat jumlah hutang. Selanjutnya, user akan melakukan pembayaran. Jika belum lunas, melakukan lihat sisa hutang, dan user dapat melakukan pembayaran hingga lunas. Jika sudah lunas, melakukan lihat jumlah hutang lunas, dan dapat melakukan lihat histori pembayaran hutang. Dan jika sudah lunas, berarti hutangnya berkurang, dan total hutang dapat melihat total hutang yang dibayar, dan data masuk ke dalam database. Untuk laporan, user dapat memilih, yaitu ada laporan pemasukan, laporan pengeluaran, laporan hutang, laporan tabungan, dan laporan akhir. Jika untuk laporan, user dapat juga memilih antara laporan harian, bulanan, dan juga laporan tahunan. Untuk laporannya dapat di-download dengan Excel ataupun PDF, dan juga bisa di-copy, dan juga bisa di-print jika ada printer. Selanjutnya ada use case diagram, model pemasukan dan pengeluaran. Di sini pertama ada pengguna itu untuk mengelola hutang, kelola pemasukan, kelola pengeluaran, dan kelola keuangannya. Yang untuk kelola hutang ada lihat, hapus, edit, dan nambah hutang. Untuk pemasukan ada lihat data, tambah pemasukan, hapus, edit, dan melihat sisa pemasukan. Dan untuk pengeluaran ada lihat, tambah, edit, dan lihat total pengeluaran. Untuk laporan keuangan ada lihat dana tersisa, jumlah kategori memilih kategori laporan, dan lihat rata-rata pemasukan dan rata-rata pengeluaran. Jadi untuk dana tersedia ini atau dana tersisa, yaitu jumlah pemasukan dikurang dengan jumlah pengeluaran, maka didapatkan dana tersedia. Selanjutnya ada perancangan basis data, ada hutang, ada pemasukan, dan juga ada pengeluaran, dan juga ada laporan akhir. Di sini bisa menambahkan pos untuk dari RAB yang berhubungan dengan pengeluaran. Selanjutnya saya akan presentasikan demo aplikasi. Yang pertama di sini ada dashboard, pemasukan, ada pengeluaran, ada hutang, dan juga ada laporan. Bisa dipilih pemasukan, pengeluaran, tabungan, dan juga hutang. Yang pertama ada pemasukan. Di sini ada data pemasukan tahun 2022. Karena sekarang bulan September, maka saya inputkan untuk bulan September. Di sini bisa nambah pemasukan, dan juga ada lihat data pemasukan ini untuk bulan September.
Untuk di sini, untuk di data bisa diedit dan juga dihapus sesuai dengan keinginan user, bisa di-search juga, misalnya untuk bisnis, maka akan keluar sumber bisnis, untuk uang tersimpan misalnya dana, akan keluar yang dana, akan terfilter dan juga bisa dihapus dan juga diedit. Misalnya sekarang kita coba tambah pemasukan, misalnya ada 300.000, kita pilih sumber pemasukannya ada dari gaji, misalnya gaji September 2022 dan pilih penyimpanannya misalnya di rekening, pilih tanggal, ada tanggal 2, kita klik simpan. Datanya bertambah, yaitu ada 2022, bulan September, tanggal 2, sumbernya gaji, jumlah 300.000, keterangannya gaji September 2022, uang tersimpannya di rekening. Dan uangnya bertambah menjadi 3.800.000. Di sini bisa diedit, edit data, klik OK, kita jadikan 500.000. Kita pilih yang bikin yang pertama. Editnya bisa juga misalnya di dana, kita klik simpan, uang pemasukannya berubah menjadi 4 juta. Dan yang tadinya jumlahnya 300.000 menjadi 500.000, dan gaji pertama September 2022 menjadi gaji September 2002 pertama, dan uang tersimpan dari rekening menjadi di dana. Setelah itu kita bisa hapus juga. Misalnya kita hapus di data yang kedua, klik hapus. Nah, datanya terhapus dan data yang ini tadi masuk ke dalam database. Klik database, klik pemasukan. Ini database. Ini data yang tadi kita inputkan. Selanjutnya untuk pengeluaran, ini ada pos-pos untuk pengeluaran. Pertama ada zakat, tabungan, cicilan hutang, kebutuhan rutin, konsumsi, pendidikan, dan juga kesehatan. Untuk persentase berdasarkan RAB ini adalah berapa jumlah pengeluaran yang kita lakukan akan menampilkan persentasenya dari RAB ini. Misal di sini ada action untuk menambah data. Misalnya kita tambah yang bagian konsumsi. Di sini jumlah penggunanya 50.000, untuk batasnya ada 700.000. Kita klik tambah data. Di sini kita masukkan misalnya 40.000. Untuk keterangannya pengeluaran untuk makan siang, makan dan siang, kita pilih tanggalnya tanggal 5, kita klik simpan. Datanya ada simpan, ada 40.000 makan siang. Ini bisa diedit dan juga bisa dihapus sesuai dengan keinginan user. Datanya masuk ke dalam database, kita lihat di sini ada makan siang 40.000. Masuk ke dalam database itu pada tanggal 5 September. Kita coba klik hapus yang di bagian makan siang yang 20.000. Kita hapus. Datanya berkurang menjadi 2. Dan data yang di database juga akan berkurang. Yaitu di sini ada makan, ada dua data. Yang ini adalah data untuk zakat. Kita lihat di zakat terlebih dahulu. Di sini kita sudah pernah diinputkan, jadinya 1,14%. Di sini ada satu data, dan yang dikonsumsi tadi ada 2 data. Jadinya ada 3 data. Ya, jadi yang baru terpakai adalah 1,14% ditambah dengan konsumsi 2%, jadinya 3,14%. Kalau misalnya berwarna ini berarti keuangannya masih aman. Kalau misalnya udah terpakai,
menjadi warna merah. Itu untuk peringatan kepada user bahwa pengeluarannya sudah melebihi dari RA. Masukkan pengeluaran. Selanjutnya ada untuk hutang. Di sini bisa untuk lihat hutang, untuk tambah dan lihat histori pembayaran hutang. Dan juga bisa di search. Ini adalah jumlah hutang yang tersedia, yang masih tersisa. Sekarang kita coba tambah hutang. Untuk jumlahnya kita misalkan ada 30.000. Untuk keterangan misalnya hutang Nadia, misalnya hutang ke Cynthia, klik tanggal, misalnya tanggal berapa ya? Misalnya tanggal 1, klik tambah. Jadi hutangnya sekarang 30.000. Datanya masuk ke sini dan kita bisa untuk edit atau hapus dan juga bisa dibayar. Kita masuk ke sini lagi. Ke database. Hutang ke Cynthia ada 30.000. Sekarang kita coba ke dashboard dulu. Di sini ada uang pemasukan 3.500.000 dan uang pengeluarannya 110 dan dana tersedia 3.390.000. Jadi dana tersedia ini adalah 3.500.000 dikurang 110 adalah 3.390.000. Dan jumlah hutang lunas di sini adalah 23.000 yang pernah hutang sebelumnya sudah dilunaskan. Selanjutnya kita coba klik bayar, klik OK. Kita misalnya bayar 20.000, kita klik bayar. Dan sisanya menjadi 10.000. Dan hutang lunas di sini juga berubah menjadi 10.000. Kita klik history. Di sini adalah hutang yang tadinya kita bayar di 20.000 dibayarkan pada tanggal 4 September 2022 yang hutang pada tanggal 1 September 2022. Di sini kita bisa hapus data jika sudah terbayar juga. Misalnya diedit juga bisa dan juga bisa dihapus oleh user. Kita klik hapus, klik OK. Datanya menjadi 0 rupiah dan di dashboard hutang lunasnya menjadi 23.000. Kita ke hutang lagi, klik history. Jika dihapus tadi, maka datanya juga akan hilang karena tidak lunas untuk pembayaran. Kita coba klik hutang, klik tambah, hutang ke Cynthia pada tanggal 1 September, klik tambah. Selanjutnya klik bayar, ya kita langsung bayar 30.000. 33, klik bayar. 30.000 langsung bayar dan history. Jadi 30.000 dan untuk hutang lunas menjadi 53.000 dan yang tadinya dari 23.000 menjadi 53.000 karena yang bertambah 30.000. Jadi 30.000 ditambah dengan 23.000 sama dengan 53.000. Selanjutnya untuk laporan, ada laporan pemasukan, pengeluaran, tabungan, dan hutang. Di sini user bisa milih laporan pemasukan, bisa untuk laporan harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Kita coba yang laporan pemasukan. Kita pilih yang bulan September, kita cetak laporan. Di sini bisa kita copy. Coba kita copy ke sini.
kita paste. Di sini akan masuk ke yang kita data tadi, data yang pernah kita inputkan akan masuk, akan tercopy ke notepad yang kita kopikan sekarang ini. Setelah itu bisa di download dengan Excel, open file. Di sini akan masuk ke Excel, dan untuk PDF juga bisa. Di sini masuk ke Excel, sama dengan yang Excel tadi, ke PDF. Bedanya dengan Excel tadi hanya tempat penyimpanannya saja. Penyimpanannya saja. Selanjutnya bisa di-print jika menggunakan printer. Itu di-print. Untuk pemasukan di sini ada rata-rata pemasukan 1.750.000 dan total pemasukannya 3.500.000. Jadi 3 juta tambah 500 adalah 3.500.000 dan untuk rata-rata pemasukannya dibagi 2 yaitu 1.750.000. Dan untuk pengeluaran juga begitu, sama dengan pemasukan. Kita cetak laporan di sini September, kita cetak laporan 40 tambah 30 tambah 40.000 adalah 110 dibagi dengan 3 adalah 36.666. Dan untuk hutang, kita pilih bulan September, cetak laporan. Ini adalah rata-rata hutang adalah 13.250 dan total hutang adalah 53.000. Ini adalah jumlah hutang yang lunas sudah dibayarkan. Kita kembali ke dashboard. Untuk jumlah pemasukan 3.500.000, jumlah pengeluaran 110, dan dana tersedia 3.390.000, dan hutang lunas adalah 53.000. Mungkin sekian presentasi dari saya. Presentasi aplikasi tugas akhir dari saya. Assalamualaikum kepada Bapak. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.